Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazar Zoa dengan NIM 25601006. Pada video ini, saya akan membahas tentang kewarganegaraan. Materi yang akan dibahas meliputi warga negara dan penduduk, kategori penduduk, asas kewarganegaraan, asas kewarganegaraan Indonesia, hak warga negara, dan kewajiban warga negara. Pertama, kita bahas tentang warga negara dan penduduk. Kalian tahu nggak sih, ternyata warga negara dan penduduk itu berbeda loh. Nah, warga negara adalah orang yang secara resmi menjadi anggota suatu negara dan memiliki hubungan hukum dengan negara tersebut. Karena itu, warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh negara. Sedangkan penduduk adalah semua orang yang tinggal di wilayah atau suatu negara, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Jadi, semua warga negara termasuk penduduk, tetapi tidak semua penduduk adalah warga negara. Contohnya, mahasiswa asing yang sedang belajar di Indonesia termasuk penduduk sementara, tetapi bukan warga negara Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke poin kedua, yaitu kategori penduduk. Penduduk di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu pertama, warga negara Indonesia atau WNI. Kedua, warga negara asing yang memiliki izin tinggal tetap. Ketiga, warga negara asing yang tinggal sementara. Dan keempat, warga negara asing yang hanya tinggal untuk kunjungan sementara seperti wisatawan. Masing-masing memiliki hak dan aturan yang berbeda sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke poin ketiga, yaitu asas kewarganegaraan. Asas kewarganegaraan adalah dasar yang digunakan suatu negara untuk memenuhi status kewarganegaraan seseorang. Ada dua asas utama, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Pertama yaitu ius soli, berarti kewarganegaraan ditentukan berdasarkan tempat lahir. Artinya, seseorang bisa memperoleh kewarganegaraan dari negara tempat ia lahirkan. Contohnya, seseorang anak yang lahir di Amerika Serikat dapat memperoleh kewarganegaraan Amerika walaupun orang tuanya berasal dari negara lain. Kelebihan asas ini adalah memberikan kepastian status kewarganegaraan sejak lahir, tetapi kelemahannya bisa disalahgunakan oleh orang asing yang sengaja melahirkan anak di negara tertentu agar anaknya memperoleh kewarganegaraan tersebut. Kedua yaitu asas ius sanguinis. Ius sanguinis berarti kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan atau hubungan darah. Artinya, seorang anak akan mengikuti kewarganegaraan orang tuanya. Contohnya, anak dari orang tua Indonesia tetap menjadi warga negara Indonesia walaupun lahir di luar negeri. Indonesia lebih mengutamakan asas ini karena dianggap dapat menjaga identitas bangsa dan hubungan keluarga. Selanjutnya yaitu asas kewarganegaraan di Indonesia. Indonesia menggunakan asas ius sanguinis sebagai dasar utama penentuan kewarganegaraan. Namun, Indonesia juga menerapkan ius soli secara terbatas untuk mencegah seseorang menjadi tanpa kewarganegaraan atau stateless. Selain itu, Indonesia juga menerapkan asas perlindungan hukum, persamaan hak, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Kemudian kita masuk ke hak warga negara. Hak warga negara adalah segala sesuatu yang berhak diperoleh warga negara dari negara tersebut. Contohnya, hak mendapatkan pendidikan, hak memperoleh perlindungan hukum, hak mendapatkan pekerjaan yang layak, dan hak menyampaikan pendapat. Hak-hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir yaitu kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara adalah segala sesuatu yang harus dilakukan warga negara terhadap negara. Contohnya, menaati hukum, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut membela negara, dan membayar pajak.
Kesimpulannya, kewarganegaraan menunjukkan hubungan resmi antara seseorang dengan negara. Setiap warga negara memiliki hak yang harus dihormati dan kewajiban yang harus dijalankan. Dengan memahami kewarganegaraan, kita dapat menjadi warga negara yang baik dan ikut menjadi persatuan Indonesia. Demikian penjelasan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.